Sama-sama ada di sini, mungkin saat ini ada di terus itu ada di komite. Jadi siang ini kita akan melakukan semacam apa ya, uji coba lah SOP pengawasan. Jadi kita ngambil kesepakatan bahwa apa dari bisnis ini kan mewakili 18 perusahaan yang sudah berizin izin. Jadi supaya nanti kita ada standar, kita baru sadar. Cuman untuk isi daripada ininya, sementara kemarin kita masih bukan isi, artinya dari teman-teman dari bapak ibu atasan sama sekalian yang hadir itu masih tebal. Dan juga nanti kita buktikan ada satu forum itu isinya berapa. Nanti kita ambil standar kesepakatan di situ. Apakah isinya 20, isinya 30, satu forum kantongnya ya kan gitu. Kemudian satu kantong kalau tidak SOP budget kita di kita kan 250 ekor itu sudah dengan kematiannya yang 10% dari kematiannya kan 225. Nah, cuman dari satu begini isinya berapa nanti terus itu kan sudah termasuk dengan es batunya es batunya kalau kita melihat es batu kalau es batu benar itu dibuat es batu keras kalau bak beku itu bisa sampai sekitar 60 jam dan kondisi yang artinya tidak ada panas transisi Singapura juga dalam posisi tidak kepanasan kan dulu misalnya ya satu kelas batu kalau langsung udah besar. Nah ini juga jadi karena kunci utama dari kunci utama dari distribusi BBL itu adalah faktor daripada es batu. Karena es batu semua paling bagus karena dia akan menurunkan aktivitas kalau turun berarti kan metabolisme juga turun, dia tidak akan banyak bergerak kan gitu. Nah ini kalau dia banyak bergerak berarti itu yang kita khawatirkan dari posisi mungkin suhunya naik gitu. Nah ini kunci utama. Saran kita sebetulnya di dalam SOP itu yang sudah ada minimalnya 2. Kalau makin banyak juga bagus es batunya, apalagi menggunakan dari es. Nah ini kan kita bicara perkara yang ekspor, berarti juga misalnya angkat area. Suatu saat Bapak mendapatkan atau mau mengirim ke lokasi budidaya, atau dari sana mengirim ke sini, misalnya untuk pengeluaran ekspor, itu kan harus diatur betul jam-jamnya. Nah, dalam kondisi normal penerbangan tidak masalah. Sekarang kondisinya tidak normal. Di beberapa daerah belum ada flight. Padang 1-2 kali. Tempat-tempat lain belum normal. Kecuali kalau yang seperti yang di sini yang saya lihat akan ada charter flight kemarin dijelaskan. Charter flight itu terbatas waktu karena mereka juga tidak akan parkir kelamaan. Makin lama parkir juga akan tinggi biaya tadi itu. Biaya parkirnya akan lama. Nah ini juga ini artinya ada hal yang harus dipahami kondisi di luar daripada kita semuanya lah gitu ya. Kondisi ini kan ini kondisi umum gitu ya. Tapi kita merasakan BL banyak gitu. Tapi nggak bisa dikirim udah ada sawah ikan juga ada ikan namanya banyak gitu kan. Jadi ya contoh itu saya sih berharap kapan perusahaan sudah dapat izin ini artinya sudah karena itu juga daripada kami ya, jadi KKP dengan pihak kami yang sudah dibeli oleh KKP. Gimana setelah nanti ini minggu diskusinya seperti apa menurut silakan. Tapi dalam hal ini kami justru memberi kesempatan sih. Kalau satu seri forum ini sudah kampus dan macam menurut silakan. Disepakati bersama dia. Oke Pak, 30. Artinya semuanya 30 gitu aja. Apa itu ekspor atau itu area. Kami tidak, karena kami juga belum kita tulis isinya berapa dari satu orang, jadi kami memberikan kesempatan. Kita
Itu dengan toleransinya dengan es batu, juga diberi dengan es batu. Itu Bapak sekalian, nanti Pak Iwan sama teman-teman Mbak Arafat itu dokter nanti yang akan Mandisa, mohon maaf saya masih mau tes dulu ini. Saya nanti akan dibuat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita bisa mempromosikan itu kira-kira berapa sih kalau tadi satu server itu dengan ukuran yang sudah kita tetapkan ya sampai berapa berapa punya sehingga di samping juga kita bisa mengatur berapa kantong plastik dan berapa ataupun bisa mengira-ngira kira-kira berapa sih beratnya satu sabang ini tadi kan. Dan itu memang ada sendiri, terus kemudian air dan juga ada es. Jadi ini maksudnya untuk menggunakan kita ya, sebagai dasar lah, dasar untuk pengawasan itu dan sebagainya. Sehingga dapatkan standar-standar yang patokan-patokannya. Ya kita sama-sama bisa lebih cepat pemeriksaannya. Kalau apalagi standar dari Petudi. Oleh abang saya dari Petudi dan tidak sesuai SOP, artinya kita akan melakukan proses yang lain. Jadi harapan kami atau yang kita akan nanti seperti apa yang sama ikuti gitu ya. Di balik itu nanti ada penguasaan lain. Oke itu Bapak Ibu, silakan Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, perkenalkan saya Iwan. Saya kebetulan bertugas sebagai Kepala Pusat Karantina Ikan. Mohon maaf ini sebelum saya mulai, karena kan gini, dari kita arah dari Pak Kapol, Pak Potong, bahwa kita hari ini, sore ini kita mempersamakan persepsi. Artinya memang tujuan kita ini tidak lain dalam mempermudah pengawasan dan mempercepat layanan. Karena kan kalau untuk pengiriman, Pak Iwan pasti minta cepat ya. Artinya kan memang apalagi namanya live fish ya, barang hidup lebih cepat atau lebih bagus. Kita sudah mencoba menyusun SOP packing ya. Sepengetahuan kita berdasarkan silakan Pak, sini aja Pak. Nanti nggak dengar Pak. Silakan ini Bu. Maju aja nggak apa-apa, kita mau Pak sharing Pak. Jadi gini, santai aja, kita santai saja, tidak perlu terlalu serius ya. Kita sharing. Tadi kan Pak Kapur juga bilang kita sharing nih. Artinya kita sudah mencoba menyusun SOP dalam packing ya. Artinya memang tujuan yang kita bikin SOP itu kita menyamakan persepsi untuk lebih mempermudah pengawasan dalam pengawasan dari pihak kita, kemudian mempercepat pelayanan juga yang tentunya Bapak Ibu butuhkan. Semakin cepat pelayanan, semakin cepat dia terbang, semakin bagus untuk barang itu sendiri. Kan seperti itu ya. Nah, jadi sementara kita sudah menyusun SOP yang intinya kurang lebih mohon maaf nih, sebelum saya mau lanjut, dari sekian banyak ini rasa-rasanya sudah pengalaman semua ya kalau packing untuk ikan selain BL. Sudah. Ya, artinya yang sudah biasa kirim lah ya, artinya standar pengiriman yang berlaku di penerbangan kita, kan Bapak Ibu udah paham ya. Artinya boxnya mesti box Garuda, kemudian mesti lapis dalam, mesti lapis luar. Saya mungkin nggak perlu sebutkan lagi kan, secara spesifik ya. Artinya kan standar-standar yang sudah berlaku di penerbangan. Hampir semua penerbangan memperlakukan hal yang sama, double plastik. Jadi plastik dalam, baru ke packingan ikannya sendiri, baru nanti di box luar, di styrofoam luar, plastikin lagi. Ya emang nama double plastik ya, itu standar ya dari penerbangan. Nah khusus untuk BBL-nya sendiri, kebetulan ini berdasarkan pengalaman dan kebetulan waktu itu saya juga waktu nge-BAP Kapitan, yang kalau Bapak Ibu ketahui, ya kan kita sama ketahui bahwa yang pertama kali ekspor red lobster ini BL ini ke Vietnam itu kan Kapitan tahun 2011, 2010, 2011, 2012 itulah. Saya sempat ngobrol sama beliau waktu itu
Banyak metode yang beliau coba, mulai dari packing basah, kemudian pakai air ya. Kalau misalnya kalau Bapak Ibu paham, pernah melihat packingnya benur, pernah dicoba seperti itu, packing kering, dan segala macam packing dia coba. Ketemulah yang terakhir yang kita pakai sekarang. Jadi artinya yang umum dipakai, yang umum dipakai yang kita temukan di beberapa penyelundupan lobster lah ya, katakan seperti itu ya, kalau boleh buka-bukaan, itu seperti ini packingnya. Dan ini memang terbukti packing yang seperti yang kita susun di SOP yang kita ini, itu bisa tahan antara 15 sampai 20 jam perjalanan. Ya, nah makanya di SOP kita sempat jadi pertanyaan juga kemarin di tingkat level pimpinan, ini kan packingan penyelundup. Lah kenapa tidak? Kalau memang packingan ini ternyata yang lebih bagus, SR-nya di Vietnam, ini kita pakai. Ya kan gitu kan, prinsipnya kan orang ngirim, artinya jangan sampai banyak kematian dalam tahap pengiriman kan gitu. Yang orang kalau mau ngirim barang hidup pasti itu yang dituju kan. Artinya pada saat barang sekarang di packing bagus, sampai di tujuan mau ke Vietnam, kalau mau Singapura dibuka bagus, kematiannya kalau bisa ya 0%, ya kan. Tapi umumnya ada rate-nya 10%, umumnya gitu kalau untuk pengiriman barang-barang hidup seperti itu. Tapi kalau bisa ditekan lebih rendah lagi, di bawah 10% nggak apa-apa, kan gitu ya. Nah, jadi ini kita coba, dan ini belum ngunci ya Bapak Ibu ya. Tadi Pak Kapus sudah bilang bahwa ini belum ngunci, makanya kita dikumpulkan sekarang ini, kita mencari kesepakatan, kesamaan persepsi. Nanti saya akan mencoba menyampaikan dulu, ini yang kita bikin SOP-nya. Monggo Bapak Ibu nanti silakan, kira-kira ada usulan, kira-kira seperti apa, ya kan? Nanti baru kita satukan sama-sama, kita sepakati sama-sama, dan kita pakai sama-sama. Artinya untuk pengiriman BBL, packingnya seperti ini yang kita pakai. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Ya, oke ya, paham ya. Jadi di SOP kita pakai plastik untuk BBL. Cara packing plastik BBL itu ukuran 15 x 45. Ini 15 x 45. Dan kita udah kunci bahwa dia satu kemasan, satu packingan itu double plastik. Ini tebalnya minimal 0,15. Boleh kurang, tergantung Bapak Ibu lah. Kalau yang jelas kalau pengalaman biasanya kalau 0,15 ini dia tidak akan bocor dan tidak akan keluar oksigennya. Dan kalau tidak salah saya, kalau di lapangan saya pernah ketemu yang kuncinya itu sudah di apa itu namanya, dilaminating kali ya? Enggak diikat Pak. Kalau diikat kan zaman lama tuh Pak, diikat gitu kan. Dia langsung ya pokoknya jadi artinya dia sudah rapi, boleh dilakban. Ada juga malah yang sudah di kayak di apa, wrapping gitu loh. Kayak di apa? Kayak di press gitu. Jadi dia gini lah kira-kira ya. Saya nggak perlu menjelaskan. Bapak Ibu kan dia sudah kan semua udah pernah packing ikan kan ya? Bukan BL kan? Nah biasanya kita pakai kan dia ada substrat menempel. Karena kalau katanya Dapitan, kalau dia tidak ada substrat, dia akan bertumpuk. Begitu dia numpuk, dia saling makan. Ini makanya perlu substrat. Ini kita pakai jari 0,5. Nanti kalau untuk faktanya nanti untuk di lapangan dia disesuaikan saja. Ini pasti akan masuk ke sini. Kasih masuk. Kemudian biasanya Bapak Ibu, kalau untuk packing lobster, kan itu pasti akan disediakan dulu ya. Bukan lobster aja sih, mau ngapain kayak pokok ke BL ya. Kalau untuk ikan, biasanya packing ikan itu kita sudah sortir dulu, kita udah pisahkan dulu, ya kan. Kemudian itu sebelum kita packing ya, udah dipisahkan dulu. Nanti pas saat packing kita tinggal tuang saja. Contoh kalau kayak ikan hidup ya. Kalau ikan hidup kan ordernya katakanlah ikan cupang ikan emas ya, ikan emas 50. Biasanya ikan emas 50 itu sudah dipisahkan wadahnya, dikasih keranjang di bak penampungan. Ya sama lah kayak kalau BL biasanya yang saya tahu, kalau untuk BL itu sudah dipisah-pisahkan Pak. Jadi dalam bak karantina lah namanya, itu dipisahkan itu langsung. Nah kalau untuk ukuran jumlah banyaknya, untuk ukuran kantong 15 x 45 ini, kalau ukuran kita sudah kunci 250 ya.
Itu sepengetahuan kita ya, lagi-lagi sepengetahuan kita, pengalaman kita, yang kita tahu kalau dia isinya 250 dalam kantong ini, itu dia bisa tahan hidup antara 15 sampai 20 jam. Yakin hidup. Tapi dia bukan apa namanya, bukan packing basah ya. Jadi dia teknisnya tetap kantong plastik 2 dikasih kasa, nanti dia masukkan air dulu, airnya 1 gelas, cuma 1 gelas masukkan air. Kemudian tadi yang lobster yang sudah kita hitung kita pisahkan, ya kan, yang kita sudah adaptasikan lah artinya. Sebanyak 250 biasanya langsung tuang, tinggal ikat, ya. Dan ikan itu kira-kira panjang oksigennya 30 sentian, ya, 30 sentian ya kan, 30 sentian. Nanti mungkin jadinya oksigennya begini aja, kira-kira seperti ini lah. Nah, ini kira-kira 30 cm ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Kalau di SNP packing itu karetnya 3, makanya di SOP kita tinggal ngikut SNP packing. Kalau di lapangan yang mau silakan saja lah. Artinya kan Bapak Ibu kan lebih paham lah untuk berapa banyak karetnya yang bisa dia muat lebih kuat dan dia tidak keluar. Nah kira-kira seperti ini Pak. Jadi isi satu kantong ini plastik 15 kali 45 dengan dengan air lebih kurang 1 gelas itu 250 bbl. Ya, benih lobster itu 250. Itu kalau 250 kelihatannya itu sudah kunci. Sebetulnya gini, alasannya kenapa 250? Jadi teman-teman di lapangan itu akan lebih mudah untuk mereka berapa jumlahnya. Jadi begitu dia tahu satu kantong, kita tinggal hitung satu kantong ini tahun ini isinya 250 nih. Ya, makanya nanti tolong diusahakan Bapak Ibu. Nanti kita diskusi lah. Kalau memang pas kira-kira 250, berarti kita sepakati 250. Jadi hitungnya kan gampang. Jadi satu jumlahnya ada berapa, 3 kali 250 segitu. Kan gampang ya kan? Ya tadi artinya tujuan utama tadi kita bersamakan persepsi, lebih mempercepat pemeriksaan teman-teman, lebih mempercepat pelayanan buat Bapak Ibu semua. Jadi kira-kira seperti ini. Nah, yang tadi saya bilang, saya pernah menemukan itu sudah ada yang langsung di las itu ya. Nah, ada juga yang metodenya dia pakai lakban. Jadi diginiin tempel lakban. Ada juga seperti itu. Jadi dia akan bentuknya akan bagus. Kira-kira begitu. Nah, ini panjangnya kira-kira nggak sampai 30 Pak ya, Bu ya. Ini sekitar 28 ke 26 atau 28. Ya. Sampai sini paham ya kira-kira ya? Selanjutnya nanti, nah yang ini yang jadi krusial sebetulnya. Pas saat masukkan ke styrofoam, ya, karena styrofoam ini saya paham kalau untuk di pengiriman Bapak Ibu, makin banyak muatannya, ya kan, itu makin bagus, karena kan hitung pos ya. Nah, kalau kita yang tidak tawarkan dalam SOP, ini susunannya dia hanya muat satu baris. Ini kan 30 ya, 28 ya. Kan ini styrofoam kan styrofoam standar ya. Styrofoam standar panjang 75, lebar 42, tinggi 42. Ini standar Garuda ya. Ini standar kita pakai. Nah, kalau kita bayangannya BBL tadi kita muat dalam kantong ukuran oksigennya ujung ini sekitar 27-28 cm, ya kan? Itu muatnya kalau di bawahnya itu Pak, itu kita 9 Pak. Jadi yang berjejer ke sini, karena kan 75 dia, karena ada 15, ini muatnya 7, terus ada yang menentang 2. Jadi satu baris itu satu baris ya, satu lapis ya, satu lapis bahasanya ya. Satu lapis itu isinya 9 kantong BL. Kantong BL ya. Ini yang kita tawarkan Pak ya, SOP kita ini kita diskusi. Nah, kemudian nanti dia kan 3 lapis nih, ada 3 baris ya. 3 baris. Ini pasti kan ada space yang kosong karena ini kan dia cuma 30 ya. Sedangkan ini kan panjangnya 75. Itulah untuk tempat es batu.
Kalau es batu saya nggak perlu nunjukin kali ya, contohnya ya. Es batu kan biasanya kalau pakai kita pakai aqua yang berapa mili ya? Ini tuh. 600 mili. 600 ya. Ya, biasanya es batu itu 600 kita bungkus sama kertas koran. Akan lebih lambat ya penguapannya, tapi dia pasti dalam dingin. Nah, pengalaman ya, ini pengalaman aja gitu pengalaman ya, karena ini kayak ini kan sebenarnya dari tahun 2015 ya. Dan itu banyak yang dilakukan oleh teman-teman yang lewat Singapura, lewat segala macam itu. Dia satu styrofoam ini hanya dua es batu yang dibuat dalam botol ya aqua 600 ml. Itu dua ya, kiri kanan. Nah, jadi total Bapak Ibu, kalau yang SPP yang kita susun draftnya itu satu box ini isinya 27 Pak. Karena dia tiga lapis. Ya kan? Karena dia 3 lapis, dia 27 kantong BBL isinya masing-masing 250 ekor. Itu yang kita tawarkan. Sementara ya kan? Artinya yang kita mau kunci di SOP. Nah, kita menunggu nih dari Bapak Ibu sekalian ini, karena saya paham kalau Bapak Ibu pengirim biasanya kan semakin banyak muatnya, semakin untung dong, semakin bisa menekan kos dong, kan gitu kan ya, ini kan seperti itu ya. Nah, tapi ini berdasarkan pengalaman, berdasarkan wawancara sama kapitan sebelum dia meninggal. Kita tahu dia meninggal apa enggak? Meninggal apa enggak Bang? Nggak tahu juga ya. Pokoknya sebelum David kan tahu kan, pernah dengar ya David kan ya. David kan itu kalau boleh saya bilang David itu orang pertama lah yang ngirim, yang memperkenalkan kita punya BL ke Vietnam. Jadi saya banyak ngobrol sama beliau waktu itu. Cara packingnya dia udah pernah coba mulai dari packing kering, semi kering sekali, sangat kering sekali, sama mulai dari basah ya. Karena dia patokannya kan dia pengiriman benur ya. Dia bayangannya mungkin BL ini sama dengan benur. Dia packing dengan kantong 45-90. Mungkin pesawat target ya, yang besar ya. Itu isinya langsung banyak. Dan itu ternyata sampai di sana itu 50% isi kematian. Jadi ternyata BL ini dia tidak tahan juga kalau dia dikirim terlalu banyak air. Makanya dia beberapa kali percobaan, ketemu lagi seperti ini. Jadi yang kelima seperti ini, makanya kita pakai, kenapa kita pakai seperti ini? Dan emang ini terbukti dari beberapa tangkapan yang kita peroleh di luar itu berjam-jam tahan. Dan dia pas saat kita lepas liar pun, ya yang kita pernah nangkap di Jambi, kita lepas liar sampai ke Karimun Jawa itu tahan dalam packing seperti ini. Makanya kita pakai, kita tawarkan seperti ini. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ya. Ini sampai Pak. Ya. Nah ini, ya kalau ini kayaknya semuanya sudah pemain ikan sih Pak. Untuk packingan esnya ya kayak es seperti inilah. Jadi yang 600 dikasih es seperti ini, dilapisi koran. Ya, artinya kan ini dia berdiri, posisinya berdiri. Karena coba bayangkan kalau dia posisinya tadi begini ya. Ini 7, ini 2, 9, terus numpuk, dia pasti akan press. Ya kan? Begitu dia press, itu pasti akan aman dia. Kira-kira seperti itu. Jadi SOP yang kita tawarkan untuk keamanannya dia tadi, BL tadi, itu satu dus ini ukuran Garuda 75 ini, itu kita muatnya hanya 75 kali 250. 27 kali 250. Sekitar 6.750 ya. Ya, sekitar segitu. Ini yang kita tawarkan nih. Tapi monggo silakan kalau Bapak Ibu punya pengalaman, kira-kira bisa kita lebih up lagi, asal kita sepakati akan kita rubah SOP-nya. Karena ini SOP masih draft, ya kan? Tapi yang pasti seperti pesannya Pak Kapus tadi, kita kunci. Jadi artinya kalau kita sepakati, oh kayaknya terlalu ini Pak, kenapa enggak dibikin satu baris itu 10 atau 11? Berarti satu kantong isinya 33. Kalau sepakat semua, oke, nggak masalah. Jadi artinya kita pakai yang itu dan kita kunci. Jadi artinya kita tujuannya yang mohon maaf Bapak Ibu ya, kita kunci bukan dalam rangka apa-apa, hanya untuk lebih mempermudah pengawasan dan mempercepat pelayanan. Saya kira mungkin kita mendingan share aja deh. Kalau saya ngomong sendiri capek aja saya ngomong. Kita share kira-kira dari pengalaman Bapak Ibu nih, atau mungkin Bapak Ibu punya pernah melihat atau punya pengalaman, kira-kira SOP yang saya tawarkan seperti ini kira-kira perlu dirubah atau perlu ditambah seperti apa kira-kira? Ada nggak ya Bapak Ibu nih?
Kalau banyak kalau 250. Soalnya kalau dulu itu orang ngisi banyak sampai 400 berani, tapi jaraknya pendek sampai Singapura. Ya paham. Kalau langsung ke Vietnam itu nanti transit langsung apa kayaknya terlalu banyak. Jadi menurut saya kalau 200 itu maksimal. Orang pengalaman lebih balik. Jadi gimana nih? 200 itu maksimal. Apa ya Pak? Pak Udin. Saya bilang pesan kenal, saya pernah ketemu. Yang di pusat juga pernah ketemu. Saya pernah di BAP pernah BAP dengan BAP. Saya pangling pakai ini soalnya. Iya. Pakai ini soalnya. Ya 200 lah maksud saya. Kalau 250. Jadi gimana nih Bapak Ibu? Memang ya awalnya ini buat tanya nih Pak Toto nih. Saya waktu SOP ini memang saya kasih rank 200 sampai 250. Cuma lagi-lagi begitu dia kasih rank, teman-teman pasti akan kesulitan di lapangan kan. Ini berapa sih? Karena nggak mungkin Pak ya. Bapak Ibu bayangkan aja, PPL itu kan paling segini nih. 1 cm ya, tahu dia. Gimana cara ngitungnya? Kasat mata, kecuali kalau dia dilepasin baru dihitung satu. Yang itu bisa nanti. Nah, kalau itu kan nggak mungkin kita lakukan. Kecuali saya pasti akan Abdullah mati. 1 2 di samping. Nah, makanya kemarin saran Pak Kapus udah kita kunci paling banyak. Ya kata dengan pertimbangan tadi ya, katanya biasanya kalau namanya pengiriman itu semakin banyak muatan satu polis semakin bisa menekan kos pengiriman. Kan gitu harus disini ya. Nah, tapi ini Pak Udin tadi pengalaman, ini pengalaman Pak Udin. Gak tau pengalamannya kapan bikin ngirim PR nggak ngerti Pak. Sebelum dilarang nggak? Oh gitu. Karena memang Pak Udin ini dia koleganya Davitan. Saya tahu Davitan itu dia sama Pak Udin. Main di Lomboknya juga sama Pak Udin. Sama zamannya Mbak. Bukan saya yang jelasin ya. Sama Buntaran. Ya bukan ya. Jadi gitu Pak. Jadi memang ini packing ini memang hasil wawancara saya dengan Davitan. Waktu itu beliau waktu BAP tersangka di Jakarta Selatan, kemudian sempat ketemu juga di Tanjung Pinang ya, di Tanjung Pinang. Terakhir saya ketemu sebelum dia wassalam itu di Pinang. Yaitu packing yang terbaik ya seperti ini, ya kan? Nah, tinggal masalah jumlah nih. Jadi kalau kata Pak Udin tadi, kalau 250 kelihatannya risiko kematian akan tinggi. Iya, kan tinggi. Nah, kira-kira Bapak Ibu sepakat nggak nih? Kalau misalnya 200, jadi kita bikin ini mohon maaf ya Bapak Ibu ini standar ya. Artinya standar kita kunci standar. Jadi 200 ekor per kantong. Satu ini berarti 200 kali Tinggal berapa kantong aja nih? tinggal 27 ya. 27 Kalau bisa 3 sampai 27 betul. ya. Gitu. Gimana kira-kira Bapak Ibu? Sebentar Pak. Ya, gimana Pak? Ini ya, kalau misalkan kita ini boxnya harus tinggi 40 Pak. Pak Iwan. Ya, maaf. Pak, mau tanya ini kalau boxnya tadi Bapak bilang tinggi 40 ya? 42 Pak. Kalau 42 ya, Standar, ya. sorry. Target 75. Kalau misalnya Ini 32 Pak. Ya, ini 32 Ini 75, ya. 42, 32. Jadi kan lebih tinggi yang dari 32 ya. Andai kata kita mau pakai gimana Pak? Ini kan 32 Pak. Iya. Yang 40 Iya kan? ini Ada yang tinggi lagi, 40 ada yang biasa buat kerapu, buat Pak. Yang besar. Ini 40. Yang ini kan 40 nih. Ini kan bisa 4 berarti kan. Kalau saya coba Pak, mohon maaf kalau saya coba. Ini dia tanggung Pak. Ini risikonya yang bawah itu mati Pak. Jadi kalau saya tadi Bapak bilang tinggi 40. Kebalik Pak. Oh, iya. 25, 42, 32 Pak. Kalau ini 45 Pak. 32 ya. Oke, kalau 32 saya oke Pak. Masalahnya gini, Iya. kan lumayan ya kalau 42 itu kan 4 lapis dia katakan yang bawah kasihan. Betul. Terus dia. Yang kedua masalah air. Kalau apabila kita bayar kita pengen pakai air bagaimana Pak? Boleh Pak. Boleh. Ya jelas makanya kita nggak kunci Pak ya. Jadi gini, makanya kan kalau kita bikin SOP, kenapa kita bilang ini kan berdasarkan pengalaman, berdasarkan wawancara sama Davitan sudah pelaku Pak ya, pemain lah ya. Dia cukup airnya dia cuma kalau kata orang Sunda mah ngayumbang gitu lah apa sih? Enggak basah-basah banget gitu loh. Standarnya nggak terlalu baku yang tadi. Oh, enggak. 200. Nah, kalau untuk banyaknya air itu nggak standar Pak. Yang kita kasih standar hanya jumlah ekor per kantong. Kalau misalnya Bapak Ibu punya pengalaman, kalau misalnya airnya cuma 1 gelas, matinya lebih banyak, ya kan? Ditambah 2 gelas, ya kan? Monggo silakan. Ya cuma ya artinya kan nanti yang menanggung tambahan biaya kan Bapak Ibu juga. Iya. Artinya kan nambah air, nambah berat, otomatis kan gitu. Nggak masalah Pak. Yang penting dia jumlahnya. Clear Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Tapi untuk sementara waktu tidak
tergantung ininya Pak, berat sama volume. Sekarang dihitungnya per ekor. Iya Pak. Jadi kalau berat Kalau volume, kecil nggak sama. makanya kalau berat volume, ya kan kita suruh juga kan Pak ya. Kadang-kadang ya Bapak Ibu kalau yang biasa main ikan sudah pasti paham lah. Itu nggak akan bisa kita kunci Pak. Berat sama volume itu nggak bakal kita bisa kunci. Karena apa? Karena yang kerja kan bukan kita, pasti orang banyak. Ya kan? Kalau timbul malasnya dia kan kadang-kadang udah setengah gelas aja. Ya kan kita nggak tahu juga kan, tiba-tiba nanti kurang atau dia nanti pas esnya dia nggak begitu beku, dia beratnya beda. Makanya kalau saya mohon maaf itu kita nggak ngunci. Kalau untuk ukuran total satu ini berapa kilo kita nggak ngunci. Yang kita kunci jumlah BL satu kantong berapa, satu box isi berapa kantong. Ya kan? Kita gampang hitungnya, pengawasannya kan gampang. Jadi gimana nih? Tadi kalau Pak Udin bilang 200. Kalau kita sepakat 200, oke. Gimana kira-kira? Kalau saya sih sebetulnya Bapak Ibu itu 250 cukup. Karena biasanya kalau packingan 200, ya memang tadi benar kata Pak Udin. Biasanya kalau packingan itu 250 atau lebih, itu biasanya dia transit Singapura. Singapura dia bongkar, dia reok lagi, dia segarkan lagi, baru dia geser ke Vietnam. Tapi karena kita sudah resmi ke Vietnam, ya kan, akan lebih baik kita lebih sedikit kan packingan jumlah, karena kan panjang ya. Berapa boleh? Kalau dari Mataram Vietnam berapa jam boleh? Kalau di Mataram itu ya semuanya kalau langsung ya, berarti 10 jam lebih. Kalau Nggak salah kalau saya bilang 15-20 jam dong. Kalau keluarnya kira-kira 5 jaman sama Tulan di Vietnam kan? Biasanya kan gitu kan ya? Iya. Pak Udin ini biasa Pak, jadi Pak Udin ini bukan ngirim BL loh Pak, Pak Udin ini biasa ngirim kerapu, nenek, biasa Pak, tapi udah paham ya Pak. Jadi gitu Pak. Ya, jadi gimana nih? Pak, ada, silakan Pak. Maaf nih Pak ya. Ya. Kita kan seperti tadi Bapak itu sampaikan, kita kan dibayarnya per ekor. Kita jualnya per ekor. Ya. Dan tujuannya kan memang selamat. Ya. Kalau seandainya kita mau satu box isi 3.000 aja gimana? Lebih dikit lagi berarti. 3.000 per ekor. Nah, itu yang kita nggak, itu yang kita nggak rekomendasi Pak. Makanya kan kita pengawasannya susah Pak. Nah, kan kita tujuannya biar selamat Pak. Kan kita ngomong perjalanan nih Pak. Iya. Dari Jadi gini maaf Pak, saya potong Pak ya, maaf ya. Ya. Jadi gini Pak, ini kan tiap-tiap kondisi dari ekspor kan beda-beda. Dari kualitas air, dari misalnya dia cara packing, kemudian oksigen segala macam, kemudian yang misalnya di bandara, kemudian yang satu lagi kirim dari daerah Bandung, itu kan beda-beda. Ya. Nah, kalau misalnya kita patenkan, yang misalnya saya punya gudang di dekat Soekarno Hatta ini dipatenkan cuma 200, memang akan selamat. Yang di Bandung enak, tapi kalau dari sini kan rugi hitungannya. Nah, bagaimana tadi kalau misalnya Bapak sudah punya angka 250, kita jalanin aja dulu, nanti dievaluasi kira-kira pas ketemu lagi, nah itu lebih enak Pak. Karena kan tiap orang, tiap eksportir, nanti kan mereka pasti ada riset sendiri, dia akan nyoba sendiri Pak. Nah, ketemunya nanti enaknya di mana kita lihat di situ Pak. Oke Mas, sepakat Pak. Jadi makanya saya bilang untuk di tahap awal ya kan, karena ini kan kita kan semua ini kita susun SOP berdasarkan dari pengalaman terus kemudian wawancara ya. Salah satunya dari depan Pak Udin tuh Pak kita ya kan, ada beberapa orang juga yang biasa ngirim ya secara ilegal ya. Dan kita juga menemukan hampir semua pengiriman yang ilegal itu packingnya seperti ini. Kemudian karena ini kita sudah dibuka, kita tidak mau kita kunci Pak. Jadi artinya kan untuk pengiriman BBL yang kita layani hanya packing seperti ini Pak. Kan kalau Bapak Ibu baca di berita, itu kan ada yang ngirim menggunakan koper, ya tas, ya, yang pokoknya yang pengiriman kita nggak rekomendasi dan tidak akan kita layani Pak. Jadi BKIPM itu kalau boleh saya bilang, BKIPM akan membuat juknis ketentuan untuk sertifikasi ekspor BBL hanya yang menggunakan packingan seperti ini. Mau dikirim lewat kargo silakan, kalau bisa lewat bagasi silakan, tapi ini packingannya seperti ini. Ya, kan karena ini tadi kan kalau kita kan di pasal 3 juga kan ada yang dibuka untuk antar area ya, antara pengumpul dengan pembudidaya. Itu sama Pak ketentuannya Pak. Mau dia kirim pakai pesawat ataupun pakai darat, packingannya seperti ini. Di luar packingan seperti ini tidak akan kita layani. Itu prinsip pertama ya.
Kemudian yang kedua, saya sepakat juga, artinya memang biasanya kalau pengirim eksportir itu akan melakukan riset sendiri berdasarkan pengalaman ya. Jangan kalau segini ternyata di sana banyak mati, dia pasti akan riset sendiri kok. Dia pasti akan menyesuaikan seperti apa. Nah, kalau yang ini yang saya tawarkan tadi, ini yang biasa dipakai hampir 3-4 tahun ini. Ini yang saya temuin seperti itu. Dan makanya kenapa saya bilang, saya bisa klaim ini bisa tahan 15-20 jam. Ya kan? Jadi artinya kan kalau misalnya memang perbedaan jarak Pak, selama dia tidak dibuka, selama dia tidak ada fluktuasi suhu yang signifikan, saya rasa aman-aman saja Pak. Kalau ikan juga seperti itu ya biasanya kan Pak. Selama dia tidak ada fluktuasi suhu, ya kan, dibuka atau dia dijemur panas yang signifikan, dia akan aman. Kalau gitu gini Pak, mungkin saya bisa usul Ya, gimana? dari teman-teman yang punya jarak lebih jauh, karena saya tahu kapasitas pesawat itu kalau misalnya kelas Airbus itu kurang lebih 7 ton. Nah ini kan kita pada perdana ini kan mengirim kurang lebih 1 ton, mungkin bisa lebih. Tapi kalau mungkin yang jaraknya jauh, mungkin dibikin race saja Pak. Kalau misalnya tadi Bapak itu keberatan dengan angka 200, mungkin dia mengurangi jumlah ikan yang ada di dalam, mungkin dia sanggup 3.000, ya kenapa nggak dibikin range saja sebagai SOP, range berkisar 150 ke 250 ekor. Itu tadi Pak. Jadi yang dari jarak dekat mungkin dia bisa lebih untuk mengurangi paus, tapi kalau mungkin yang jauh takut timbul kematian yang lebih besar, alangkah baiknya ya dikasih range saja. Jadi gini Pak, kalau boleh saya bilang. Karena Kan pada saat ini kita nggak tergantung dari kilogram Pak, nggak tergantung kilogram dan volume, kita per ekor ditaginya. Betul Pak, paham saya. Paham Pak, saya paham ya. Jadi artinya kan ini makanya saya bilang, kita kan di awal kita bilang SOP untuk mempercepat pengawasan, kemudian untuk mempercepat pelayanannya. Pak ya gitu Pak, intinya gitu Pak ya. Nah, kemudian Pak, saya minta tadi yang Bapak tadi bilang, kita sepakati dulu satu ini. Nanti perkembangannya di belakang, karena begini, nanti kita akan coba susun, begitu Bapak Ibu mau kirim, ya kan, itu pasti akan petugas tidak akan mungkin periksa di lapangan Pak. Nggak nonsen lah. Begitu katakanlah Bapak Ibu mau kirim nih, Bapak Ibu packing pokoknya di Pelabuhan Ratu, kirim ke Cengkareng dibuka, diperiksa, mati. Fluktuasi suhu pasti ya. Nah, kita akan coba nanti, kita akan bukan coba sih, ini kita bikin draft dengan tanda tangan kepala badan. Pemeriksaan itu Pak, pengawasan itu pas saat packingan kirim itu dilakukan pas saat packing. Jadi petugas datang ke kantor Pak. Nah, artinya nanti di situ nanti yang ketemu angka tadi Pak. Jadi SOP-nya 200 ya kan. Nanti tergantung dari teman-teman yang meriksa melaporkan, oh Pak dia nggak ngisi 200 Pak, dia cuma ngisinya satu ini cuma 150 atau sampai. Itu kuncinya Pak. Yang jelas SOP-nya tetap kita kunci di angka 200 per kantong. Satu ini bisa 20. Ya ini sarannya, ini usul Pak, bukan saya penekanan ya. Artinya kalau boleh, kalau kita pahami, kita kunci dulu sementara SOP-nya nanti bahwa packing lobster itu menggunakan kantong plastik double, ya kan, ukuran 0,15 standar lah, ini mas standar Garuda ya, ukuran 15 x 45. Itu jumlah satu kantongnya isi lobsternya itu 200, satu boxnya itu isinya 27 kantong plastik. Itu yang dikaliin saja, kita sepakatin itu dulu. Nah, nanti yang tadi Bapak bilang, kalau yang jaraknya kebetulan jauh atau kemungkinan nanti BBM-nya dalam kondisi yang kurang bagus, pasti kan dikurangi. Karena itu pengalaman Pak, karena saya juga karena saya kebetulan di karantina ikan dan bolak-balik ke instalasi, saya fungsional Pak. Saya lihat teman-teman packing, dan biasanya kalau orang packing ikan itu memang begitu Pak. Lihat ikannya, oh ini nggak bisa nih dipakai 5 ekor karena dia lemah. 1 ekor saja, 1 ekor itu. Yang penting dia kan menjaga kehidupan kan gitu Pak. Yang penting dia sampai ke tujuan dia hidup. Dan itu nanti kuncinya di petugas yang mengawasi langsung saat pengepakan Pak. Jadi gitu Pak. Jadi dia jumlah fixnya ada berapa ekor, kurang dari 200 ekor di sini. Nanti yang mendeklar itu petugas yang datang pas saat packing. Ya maksud saya nanti di draft itu sebagai usulan aja Pak. Di draft tadi masih dibikin range saja Pak. Itu tadi Bapak bilang. Kan teman-teman kan 18 PT ini kan udah paham nih, sepakat kita bikin range. Ya mungkin ada yang sanggup 250 ya silakan. Kalau dia mungkin cuma sanggupnya satu plastik itu 150 ya kenapa enggak gitu. Kalau nanti 200 kan kasihan yang berisiko jauh mati di lokasi kan. Jadi kuncinya di pemeriksaan
Ya, packing. jadi di draft untuk SOP-nya ya. Ya Pak. gitu kan? Ya gitu Pak. Bedanya kan nanti SOP itu dibuka di ring ya bukan dibuka ya. Ya, di ring bukan kan. di ring. Antara 200 sampai 250 ekor per kantong ini. Mungkin di bawah Pak, mungkin 100 Pak, 200. Kenapa? Dari 100. 100 ke 200. Dari 100. Jadi gini Pak, Kalau misalnya mohon maaf ya. 250 Ini mohon maaf nggak ya dari berani. pengalaman saya ya. Kalau pengalaman saya kalau untuk isi segini 100 itu risiko di apa pemeriksaannya agak susah Pak. Ya kita nggak ngerti ya, artinya kan petugas yang ke lapangan ini mohon maaf sekali Pak ya, kita bukan nggak percaya sama petugas kita atau sama bapak-bapak, artinya kita risiko untuk tidak sesuai dengan itu tuh banyak Pak. Nah itu maksud saya gitu Pak, saya nggak ngomong gitu Pak, saya nggak ngomong gitu Pak, itu kira-kira Pak. Maksudnya di dalam kalau dibikin 250 udah maksimal, kalau orang mau nambah